bukan isu sih ya, bahwa semua kayak World Bank udah bilang, Bu Menteri udah bilang, terus Pak Presiden udah bilang bahwa kita akan memasuki resesi global di tahun depan yang hampir dipastikan itu akan terjadi. Gelap ya. Menurut Dennis, yoi gelap Ya. katanya gitu. Tapi kan gelap itu sebenarnya sebagian orang itu menjadi tempat yang baik gitu. Warna yang bagus, Oke. nutupin ini loh, Bo, nutupin kalau misalnya itu kan biar nggak kelihatan gendut-gendut banget gitu. Nah, itu katanya akan gelap, akan resesi global. Itu predicted juga nggak menurut Dennis? Kalau misalnya kita ngomongin mengenai resesi di 2023 ya, ini mungkin atau enggak terjadi, bisa aku bilang sangat mungkin terjadi. Tapi disclaimer, ini bukan buat nakut-nakutin teman-teman semua gitu ya. Jadi jangan Hmm. sampai, oh ya nih resesi nih, habis itu cerna semua berita, oh ini resesi jual rumah, jual aset semua, stay cash gitu, karena takut ya kan. Jangan seperti itu Wait, juga. wait, 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 wait. Speaking of jual-jual aset, Bo, lu apa Dennis baca nggak sih itu semua orang Apartemen, tuh apartemen, sekarang iya iya apartemen ya. pada ngejualin Ya, itu ya, tuh baca, baca. udah kayak jual udah Ya, kayak ngelego gitu loh, semurah itu ya, katanya. Itu adalah ya, salah satu bagian di mana orang-orang tuh udah mulai worry dan dia udah nggak mau lagi dibilang kaya kalau dia punya banyak properti, tapi dia mau ya. menyelamatkan Cash, posisinya dia di dalam bentuk cash. What do you think? ya. Ya itu ada salah satu bentuk keresahan Sinyal, orang. sinyal, ya Wah. benar. Salah satu itu. Cuman ya kita nggak tahu ya si di lapangannya itu datanya bener-bener sengeri itu atau cuman memang digoreng media aja gitu kan. Kita kan nggak tahu. Tapi itu bisa menjadi sebuah sinyal. Nah, cuman lanjutin yang tadi ya, kalau kita lihat ya, kenapa ini mungkin terjadi? Yang pertama, kita lihat secara kondisi makro, secara global, ini semua terjadi di bukan cuma satu negara, tapi di banyak negara inflasi ini terjadi. Ya, habis itu kita lihat misalnya kita ambil contoh ya, paling simple gitu. Di UK, itu ada Ya, bonds ya yang tenor 10 tahun, itu yang safe investor taruh dana pensiunnya itu turun hampir 20% dalam 2 bulan. Itu gila ngeri ya, banget gitu kan. Ya itu orang asli. juga nggak tahu bakal terjadi seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satunya simple. Karena di UK ya mereka menggunakan skema yang namanya liabilities driven investment. Jadi misalnya mereka masukin nih itu total ada 1,5 triliun pound sterling ya, dan 1 triliun pound sterlingnya itu dimasukin ke semacam obligasi negara gitu. Nah, cuman Ya. bedanya mereka itu Hmm. punya skema, mereka repokan atau mereka gadaikan ya. Setelah Hmm. itu mereka Hmm. beliin lagi seperti itu. Nah, permasalahannya kalau misalnya dia naik terus sih nggak ada masalah ya. Nah, ini masalahnya kalau Iya. turun bisa margin call gitu. Nah, itu bahaya banget. Nah, juga kita melihat negara-negara lain ya yang inflasinya tinggi, suku bunga dinaikkan. Nah, ini yang menjadi ngeri. Tapi kalau kita lihat Hmm. misalnya Indonesia sendiri ya, justru menurutku better gitu. Jauh lebih baik daripada negara-negara lain. GDP kita masih oke, ya kan? Habis itu kita juga melihat ketika adanya perang Rusia antar Ukraina ya yang menaikkan harga komoditi ya khususnya Hmm. batu bara, ada super cycle komoditi yang luar biasa di tahun ini, dan Indonesia juga sebagai penghasil batu bara yang cukup besar. Nah, di Ya, mana juga kita bisa lihat emiten-emiten batu bara ini bisa menjadi penopang IHSG, sehingga IHSG kita bulan sangat. kemarin bisa Bukan ini kan bisa all time high. lagi. Nah, Heeh. lalu kalau kita lihat inflasi sendiri, ini kan yang terjadi ini kan bisa dengan dua sebab gitu ya, Hmm. demand atau supply. Nah, kalau misalnya supply, logika simpelnya seperti ini. Misalnya, ini karena batu bara kurang nih, gas kurang, ya kan? Kita misalnya, Hmm. gimana nih kalau batu bara kurang? Simpelnya kan, oke, kita bikin tambang batu bara. Kita produksi dong Hmm. batu bara. Logikanya gitu Ya, kan. ya, ya, Nah, ya. pertanyaannya kan nggak mungkin gini. Kita bikin tambang batu bara, 1 minggu jadi, langsung bisa produksi. Wah, nggak mungkin. Ya, Kita perlu ya, proses yang ya, panjang, ya. ya kan? Mhm. Lama. Betul. Nah, itulah kenapa inflasi ini nggak bisa ditekan atau nggak bisa ditutup bungkus dengan secepat itu. Sedangkan kalau memang karena inflasinya karena demand, ya udah suku bunga dinaikkan, itu tentu akan sangat membantu dan meredam inflasi. Jadi menurutku ini butuh waktu yang cukup panjang, tapi kalau andaikan ya resesi itu terjadi, at least kita udah sedia payung dulu nih. Ya, tapi kalau misalnya harapan kita ya jangan sampai terjadi di Indonesia. So far seperti itu. Tapi kayaknya sih kemungkinannya ya ya kemungkinan selalu ada, cuman nggak nggak apa namanya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu besar lah seperti negara-negara Ya, lain ya dampaknya dan yang kalau udah berhasil. andaikan misalnya terjadi pun, kita juga ingat gitu, ada dampak positif di mana 2020 pandemi krisis kita kan udah merasakan gitu kan, indeks Hmm. hancur ya, susah dan lain-lain, tapi kita bisa survive dan malah reboundnya kenceng banget gitu kan. Nah, sebenarnya yang terpenting ya resesi itu kan ya Sampai dua ada hal ya kalau kita. sampai ada generasi pandemi loh, jangan salah Iya, waktu itu. benar. Benar, 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 benar. Ya, sebenarnya dua hal yang kita lihat kalau dari sisi kacamata dari market gitu ya, kacamata Ya, market, ya tentu ketika terjadi resesi banyak aset kelas yang terdiskon, kita bisa serok, justru kita bisa cuan banyak. Dan yang kedua, kalau dari kacamata kehidupan di luar kita kesampingkan market ya, tentu yang hmm? harus kita perhatikan adalah cash dan dana darurat kita gitu. Karena kan bagi yang Oke. bisnis mungkin bisa terdampak pendapatannya mulai menurun, bagi yang bekerja
ada resiko ya pemutusan hubungan kerja, karena kita tahu sendiri perusahaan sebagus apapun ketika mereka pendapatannya tergerus, cash mereka sudah kurang sehat, ya mereka harus memotong yang namanya expense gitu, salah satunya PHK gitu. Jadi siapkan dana darurat gitu, baik untuk yang bisnis maupun bekerja kayak gitu. Hemat lah ya, mesti hemat ya. Maksudnya artinya bukan dalam artian hemat tuh dalam artian gini, bijak-bijaklah untuk mencari apa tuh namanya, bijak-bijaklah untuk spending, ya kan? Untuk spend your money, you have to be wise gitu tuh, apa tuh namanya, untuk spending money. Oke. Now, gue mau tanya fenomena satu lagi nih. Tadi kan inflasi, resesi, isu resesi. Sekarang tentang mata uang. Ya walaupun sih kemarin sih 2 hari lalu sih kayaknya sejak 2 hari lalu sih Garuda lagi berkibar-kibar gitu ya. Tapi tetap aja masih di atas 15.000 bro gitu kan. Nah, IDR kita kan semelemah itu tuh sempat lama gitu kan. Terus US dollar itu berkibar kuat di semua mata uang, hampir semua mata uang dunia gitu kan. Euro, gue tuh baru ngerasain gitu ya, euro itu lebih rendah daripada US dollar. Which is good for me gitu kan ya, sebentar lagi which is good for me, kita healing lebih murah gitu kan. Oh, mau ke Europe ya Kak? Hah? Nggak mau. Europe Beda, ini dulu. terus pound sterling, tau nggak pound sterling? Kemarin gue pergi, bulan Februari itu, gue beli euro itu harganya 16 ribuan. Sekarang pound sterlingnya itu seharga euro dulu. 16 ribu. Iya, dalam jangka waktu 6 bulanan gitu. Nah, parah nggak sih, Bo? Menurut lo ini sinyal-sinyal yang gimana sih yang bikin bimbang nggak sih? Kayak misalnya lo lagi digantungin nama gebetan, bimbang nggak? Ini kan kayak bimbang begitu gitu. Atau mungkin ini cuma konsekuensi logis aja yang dalam waktu deket nih akan normal lagi gitu. Menurut Dennis tuh ini akan menjadi lama atau enggak sih gitu? Oke, pertama kita harus pahami dulu nih. Kita harus pahami dulu kenapa US dollar bisa naik. Ya, paling simpel gini. Sebenarnya memang banyak faktornya. Cuman aku jelasin yang paling simpel di sini adalah kira-kira seperti ini. Di US, mereka bikin kebijakan. The Fed bikin kebijakan moneter, yaitu naikin suku bunga. Tujuannya untuk meredam inflasi. Otomatis, aset-aset kelas yang cenderung low risk, contohnya misalnya deposito, ya, itu akan dilirik sama investor-investor yang punya uang. Karena kenapa? Cenderung low risk, ya, yield-nya lumayan, US dollar naik lagi. Nah, habis itu yang kedua, ketika keadaan ini kan secara makro ya, bukan cuma US doang ya. Negara-negara lain banyak yang mengalami inflasi, ekonomi kurang baik, krisis. Orang-orang yang punya uang, mereka merasa, wah, kayaknya lebih aman, lebih safe nih kalau misalnya gue pegangnya US dollar gitu. Itu. Iya, jadi mereka pegang. Nah, otomatis gara-gara hal-hal tersebut, ya itu menyebabkan US dollar jadi menguat. Nah, kalau kita lihat dampaknya mengerikan atau enggak, sebenarnya ini bervariasi. Kita nggak bisa langsung, ini mengerikan banget. Ya, contoh kalau mau contoh mengerikan gitu ya, bisa. Kita ambil contohnya yen ya. Yen itu kan Jepang ya. Kita lihat gerakan USDJP ya, untuk trader forex nih, kalau ada trader forex yang nonton pasti tahu gitu kan, ngeliatin harga. Coba yang trader forex komen ya. Komen, maksain coba. USDJP itu udah naik sekitar 25-27%. Nah, otomatis nih, kalau misalnya contoh ada satu perusahaan di Jepang, ya dia ngutang pakai dolar, tapi dia pendapatannya masuk dalam bentuk yen. Nah, itu udah pasti nangis gitu, walaupun dia untung bisa jadi rugi. Karena apa? Karena selisihnya terlalu besar. Karena yennya melemah terhadap USD. Nah, tapi kalau kita lihat juga contoh di Amerika misalnya, di US ya, perusahaan seperti Apple, Microsoft, dan lain-lain, pendapatannya juga mulai tergerus karena USD naik gitu. Nah, jadi dampaknya cukup bervariasi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat ya, ini bakalan panjang atau bakalan pendek. Kalau menurutku ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat ya, tapi kita harus lewatin proses yang lumayan. Yang kita bisa lihat dua hal ya. Kalau misalnya inflasi ya, dan juga yang kedua suku bunga ini masih tinggi ya, tentu US dollar ini sementara waktu akan tetap lebih kuat gitu dari mata uang negara lainnya. Nah, ini jadi mungkin ya menurutku bisa sampai kuartal 1 atau kuartal 2 2023 gitu. Nah, cuman di sini juga kita melihat bahwa ya kalau memang kita ngomongin dari aspek bisnis gitu ya, memang kalau misalnya bisnis yang menggunakan US dollar ya, mungkin ada yang dalam bentuk hutang ya, itu mungkin ada yang dirugikan. Kalau misalnya dia jatuh temponya dekat-dekat ini dirugikan. Tapi untuk bisnis-bisnis lain yang memang nggak ada kaitan erat, relevansi kuat dengan harga US dollar ini, ya mungkin nggak kenapa-napa. Oleh karena itu ya kita kalau kita dari kacamata investor mau memilih perusahaan, kita juga harus pinter-pinter nih ngelihat kira-kira perusahaan mana yang terdampak besar dan yang enggak gitu. Gila ya, lu pinter banget ya Dennis. Ini pinter banget loh. Gila, bener. Nggak salah Zulfi Markom gue menemukan Dennis. Ini nggak salah banget. Bisa aja nih. Serius.
Ya, para teman cuan dan teman-temannya Dennis juga, jangan lupa yang mau nanya tulis di di apa question box ya. Oke, oke. Now kita akan, gue mau nanya tentang ini nih, Den. Nah, dari ketiga fenomena tadi, inflasi, resesi, sama mata uang, pelemahan mata uang. Emang terus kita masih kondusif gitu berinvestasi hari gini gitu? Oke. Dan Ini, why? Kenapa? Apapun itu, boleh iya, boleh enggak, nggak ada yang benar, nggak ada ya. yang salah. Gue cuma mendengar dari pendapatnya Dennis, masih kondusif Kalau apa enggak, dan kenapa? kalau jawab sebenarnya kalau jawab iya ya itu nggak benar juga. Kalau jawab enggak juga nggak benar. Ini pertanyaan jebakan sebenarnya nih. Pertanyaan jebakan. Aku bisa jawab sebenarnya kita kalau dari kacamata investor secara bijaksana jawabannya seperti ini. Tergantung instrumen yang pertama, yang kedua tergantung porsinya. Kalau misalnya kondisi kita flashback ke 2020 ya. IHSG crash waktu itu ke area 3.800 sekian ya. Itu banyak banget saham-saham yang bagus itu lagi terdiskon. Even reksadana saham juga murah-murah banget, ya kan? Kita mau masuk porsi besar misalnya 50%, 60%, gitu 70% itu nggak jadi masalah atau harganya udah murah, ya kan? Nah, cuman kalau kondisinya seperti ini, indeks juga lagi di harga cukup tinggi, kondisi makro tidak mendukung dan kita all in gitu ibaratnya itu nggak wise banget gitu. Kenapa? Ketika terjadi koreksi, walaupun saham nih, misalnya saham yang fundamentalnya bagus banget ya, ketika indeks koreksi 5%, 10%, itu pasti akan ketarik ke bawah. Justru kan dia jadi penopangnya IHSG. Ya, contoh kita ngomongin market Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya kita udah pegang saham bagus tapi turun, ya udah kita nggak bisa apa-apa, karena kita nggak ada porsi cash. Nah, tapi kalau misalnya, oh kalau gitu jangan investasi, ya enggak juga. Nah, jadi gimana caranya? Yang pertama tadi, kita udah ngomongin secara instrumen. Kalau misalnya keadaannya seperti ini, tentu instrumen reksadana pendapatan tetap, ya, itu bisa menjadi tempat parkir yang paling baik gitu. Jadi kita misalnya contoh punya uang 100 juta nih, kita bisa parkirnya 60% sampai 70% di sana. Tujuannya untuk apa? Nanti ketika memang terjadi resesi, terjadi koreksi yang cukup dalam di indeks kita bisa serok, kita bisa pindahkan. Nah, yang kedua mengenai porsi. Jadi kalau misalnya di saham misalnya masih ada porsi kayak 30%, 40% ya oke gitu. Asal nggak all in kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk jawabannya. Jadi tetap investasi ya. Tetap investasi. Luar biasa banget sih. Luar biasa. Anyway ya, speaking about pendapat tetap, teman cuan boleh loh coba-coba lirik-lirik kepo-kepoin, apa tuh namanya, kepoin atau apa tuh namanya Julfi kalau misalnya selain kepoin, pokoknya kalau misalnya pengen ya apa? Bukan pokoknya yang biasa anak elder. Pokoknya lu mesti lihat deh. Stocking, yes, you have to stock reksadana di MNC Dana Liquid dan MNC Dana Syariah. Itu produk reksadana pendapatan tetap kita yang kalau mau dicek-cek, dilihat di fund evaluator dimanapun itu apertnya atau lapaknya silakan. Itu kece banget dan itu bisa loh sesuai sama yang Dennis tadi bilang, bisa dijadiin. Kita nggak ada ceritaan ya tentang ini sebelumnya ya kan? Jadi karena si Dennis ngomong, jadi gue bilang kebetulan lu cobain untuk liatin dan cobain aja. Sebenarnya cuma 100.000 pula gitu kan. Kalau lu suka, lu tambahin, nggak suka lu tinggal lu tarik karena nggak ada biayanya gitu. Dan itu sekitar 7,3%-an mungkin sekarangnya per tahun gitu. Dan itu net ya kan, reksadana bukan merupakan objek pajak sehingga saat ini. Jadi mesti dicobain dan hanya dengan 100.000. Lanjut. Itu juga salah satu pertanyaan sebenarnya. Kenapa taruhnya di RDPT? Karena kalau kita simpannya full cash gitu, contoh, oke lah kalau dana darurat gitu ya, kita simpan misalnya 50 juta nih atau 60 juta untuk dana darurat, taruh di tabungan ya nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau misalnya uangnya banyak nih, misalnya teman-teman di sini banyak uangnya banyak nih, misalnya ratusan juta, taruh di rekening itu nggak efisien banget gitu. Malah tetap rugi kan, karena inflasi lagi tinggi. Nah, jadi salah satunya adalah kita parkirin. Tadi misalnya kena inflasi 5% gitu ya. Kita dapat return dari RDPT 7% kan masih oke gitu kan. Jadi nggak tergerus. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa kita parkirin. Jangan cuma taruh di tabungan biasa gitu. Bos gue pada bilang bagus. Beneran, bos gue bilang Dennis keren tuh. Ini CMO gue bilang lo keren. CMO gue tuh, lihat tuh. Nggak pernah Dennis, baru sekarang dia muncul Dennis. Ini darah lo cakep. Bisa diundang lagi ya Pak ya? Iya, emang kita tim malam di sini. Silakan boleh, nggak boleh ya ditonton sama seluruh Indonesia. Yuk mari Pak. Oke. Jadi gue setuju itu sama Dennis. Emang karena gila loh, hari gini nyimpen duit di gue tidak maksudnya untuk tidak dalam maksud untuk mendiskreditkan siapapun, tapi harga semakin mahal, iya kan?
Terus Ya. bunga dinaikin sih, cuman nggak terlalu naik-naik banget. Suku bunga apa 7 days reversible rate naik, tapi belum tentu Ya. bunga tabungan lo, bunga deposito lo tuh Ya. naik, belum tentu Ya. gitu kan. Terus udah gitu Malah secara beberapa yang bank namanya kasih 0% kan. Malah beberapa asli bank kasih 0%. asli ya kan, dan kalau misalnya itu 10 juta ke atas baru ada bunganya 0,0 Iya, sekian iya benar. per tahun, bro. Potong pajak 20%, bro, Gak ada gitu rasa kan. ya. Asli. Gak ada Dan rasa. jangan lupa, biaya. Gue sih kalau nggak dikasih bunga, gue nggak apa-apa. Asal jangan gue dikasih biaya. Karena biayanya itu lebih besar dari bunganya. Maksud gue nabung buat gue untung. Yang ada gue nabung gue jadi buntung, Jadi gitu rugi. kan. Asli. Iya. Dan itu fenomena ternyata, it is there. Tapi orang nggak notice loh, ternyata gitu loh. But anyway, gue mau masuk lagi karena gue lebih excited sama denger cerita, denger lu punya insight. Keren banget. Oke. Nah, tadi kan kita udah bilang nih, walaupun inflasi harga naik semua, terus gini, harga kan tadi kan gue bilang, ya inflasi bunganya mungkin apa tuh namanya suku bunga acuan naik, tapi kan belum tentu yang namanya bunganya langsung dinaikin juga kan bunga tabungan loh. Sama persis nih, harga naik ya itu kalau gue lihat-lihat ya, kalau bisa kita hitung-hitung tuh sekitar kurang lebih itu sekitar 30%-an kenaikan harga karena inflasi itu. Tapi gaji kita, penghasilan kita kan gak tiba-tiba langsung dinaikin 30% sama perusahaan. Hey, gitu kan. Nah, terus menurut Dennis, wise gak sih kalau gue tetap lokasiin duit gue untuk investasi? Atau ada orang yang bilang ini, please friend, lo be real gitu, realistis aja gitu loh. Jangankan gue mau investasi gitu kan, gue mau beli makanan aja, mau beli bahan pokok aja, mau beli susu, mau beli popok apa segala macam aja tuh sekarang harganya jadi mahal. Gimana cara gue mau alokasiin buat investasi? But what do you think? Mending tetap harus investasi nggak sih, atau gimana menurut Dennis? Sebenarnya kalau kita ngomongin konteksnya investasi itu kan bukan cuma saham gitu ya. Tapi kita ngomongin kalau kita invest berarti kita sayang sama masa depan kita. Nah, cuman memang at certain point ya kita nggak bisa invest, itu nggak bisa disalahkan gitu. Kenapa? Karena misalnya contoh gini, untuk kita bisa saving more itu ada dua cara. Kita side hustle, kita naikin income kita, atau yang kedua kita berhemat. Nah, masing-masing sebenarnya ada sisi positif dan negatif ya. Kalau kita ngomongin side hustle nggak ada batasan gitu ya. Kita bisa dapat tambah 5 juta sebulan, 10 juta, 20 juta itu bisa. Nah, cuman kalau hemat itu ada batasan. Misalnya sekarang pengeluaran kita 10 juta nih. Wah, kita hematin sampai 5 juta. Tapi 5 juta itu ternyata udah nggak bisa dihemat. Karena itu udah mencakup listrik, transport, makanan, dan lain. Kan nggak mungkin dong nggak makan, nggak isi kuota, nggak mungkin. Ya. Jadi cara yang paling pertama sebenarnya, kenapa yang hemat? Karena hemat ini bisa dilakukan detik ini juga. Kalau kita pengeluaran masih 10 juta, kita bisa cut misalnya sampai 7 atau 6. Itu kita bisa langsung saving 3-4 juta tambahan. Nah, cuman ada batasannya nih. Sedangkan kalau yang side hustle tadi nggak ada batasannya. Nah, pertanyaannya kan kayak gini. Kalau misalnya gaji saya, misalnya income saya sekian, tapi ini udah mepet banget, udah nggak ada yang bisa dihemat. Ya kan? Caranya kita harus pakai cara yang side hustle ini. Nah, kan kita pasti bilang, aduh nggak ada waktu nih, nggak ada waktu. Kalau kita ngomongin kerjaan itu kan misalnya contoh ya, 9 to 5 ya, 9 to 5 gitu dari pagi ya, 9 jam ya, atau 10 jam lah maksimal sama jalan. Kita masih sisa waktu ya, 4-5 jam. Itu yang kita pakai untuk side hustle. Nah, itu yang kita pakai supaya apa, kita bisa dapetin income tambahan. Itu yang kita bisa pakai buat income. Ya, tapi kalau misalnya kondisinya sekarang mungkin kayaknya gue yang terlalu boros aja nih gitu. Sebenarnya gaji gue udah lumayan nih, gaji udah lumayan gede nih. Yang dilakukan pertama kali sekarang juga itu ya hemat gitu. Karena ini lebih cepat. Karena kalau kita mau side hustle kan belum tentu besok bisa langsung dapat. Kita harus cari dulu dan lain-lain, harus belajar dulu. Tapi kalau hemat ini bisa langsung. Kita langsung cut untuk yang nggak penting gitu. Misalnya healing gitu yang tadi harusnya healingnya ke Bali, udahlah healingnya ke kan dia nabok gue mulu sih, dia Rana baru gue puji-puji tapi dia nabok gue terus, gimana tuh ya? Enggak, berarti kakak tabungannya banyak jadi nggak apa-apa, Bu. Amin. Berarti duitnya banyak. Oke, gue setuju sama lo, gue setuju banget. Dan coba kita cek ya nih, apa namanya, ada banyak pertanyaan nih, udah 3 nih, gue jawab dulu 1 ya. Oke. Yang ini nih. Nah, Kak, saran dong untuk pemula ingin mulai main saham gimana? Gunakan aplikasi apa, Kak Dennis? Katanya gitu. Boleh, silakan. Kalau misalnya ngomongin saham, sebenarnya kita kalau beli saham itu kan ibarat kita beli barang gitu ya. Misalnya kita mau beli barang, kita nggak belinya di pabrik, kita belinya di marketplace, Alfamart, misalnya Indomaret dan lain-lain lah gitu kan.
Nah, supermarket. Nah, sama kalau beli saham itu kita lihat marketplace yang namanya sekuritas. Nah, kalau untuk sekuritas ya sebenarnya mau pakai sekuritas apa yang kalian nyaman aja gitu. Sekuritas itu ada banyak banget gitu. Misalnya kalian beli contoh snack nih, snack A. Kalian beli di supermarket, di minimarket, di warung ya sama aja snacknya kayak gitu. Jadi kalian beli saham misalnya saham A gitu ya, kalian beli sekuritas A, B, C, D sama aja gitu, nggak masalah. Kalian cari aja yang memang kalian merasa oh cocok nih, misalnya aplikasinya bagus dan lain-lain, fee-nya oke, ya udah kalian bisa beli di sana. Cuman kalau misalnya selalu aku anjurin untuk teman-teman yang aku dapat banyak DM sebenarnya kayak gitu, Kak. Beli saham apa yang bagus? Beli saham di mana? Artinya kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, beli saham apa yang bagus? Artinya seharusnya aku simpulkan bahwa orang tersebut belum bisa menganalisa saham secara mandiri. Karena kalau bisa analisa sendiri, nggak mungkin dong dia nanya. Ya kan, kayak gitu. Nah, bener. jadi kalau Makanya misalnya dia mesti ikut itu sekolah sahamnya Dennis oh ya, ya. boleh ya. Jadi kalau Iya misalnya benar-benar, serius teman-teman. Ini orang, ini orang permata nih kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya teman-teman pada kepengenan banget pengen tahu tentang Dennis, jangan lupa add sekolah-saham.indonesia pada ikut deh. Nggak usah deh kalau misalnya pada ngikut di sini tapi nggak follow add sekolah-saham.indonesia. Harus. thank you. Ya silakan. Lagi lanjut. Ketika kita nggak punya pengetahuan untuk analisa saham, convictionnya dari mana gitu? Kalau dari orang lain itu jelas nggak bagus. Karena percuma, misalnya aku bilang gitu ya, saham A ini bagus nih kan. Aku bukan, maksudnya aku juga bisa salah gitu kan. Bisa aja sahamnya ternyata nggak ini, misalnya nggak naik gitu, turun dan malah rugi. Dan akhirnya malah kecewa. Jadi kalau pertanyaannya masih kayak beli saham apa yang bagus, ya kan, saham apa yang bakal naik, pertanyaan seperti itu, menurutku tetap lebih baik invest di reksadana aja, karena ada manajer investasi. Nah, sambil invest dulu di reksadana, manajer investasi kan yang kelola tuh, ya. Buat kalian yang nggak ngerti, simpelnya gini, titip dana, tapi secara legal. Kalau titip dana yang biasa penipuan itu kan investasi bodong. Ini kita titip dana ke manajer investasi, ini sudah terregulasi gitu. Dan manajer investasi juga sudah melalui kualifikasi standar. Jadi udah ngerti banget lah. Lebih ngerti dari kita pastinya. Kayak gitu. Jadi kita beli, nanti kita beli reksadana saham misalnya, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Oh ternyata kayak gini toh, ya kan? Pas udah mulai ngerti, baru sambil pelajarin. Pas udah mulai ngerti saham, baru pindahin sebagian ke saham pelan-pelan. Kayak gitu kira-kira. Reksadana juga ada yang syariah kok. Gitu. Oh ya, ada banget bener-bener. Tadi gue bilang di produk pendapatan tetap kita contohnya ya gitu ada MNC Dana Syariah. Itu reksadana pendapatan tetap tapi pakai prinsip syariah gitu. Dan oh ya, tadi tuh ada apa MNC Dana Liquid dan MNC Dana Syariah itu perusahaan lagi. Itu produk reksadana kita dari MNC Asset Management tuh yang umurnya udah di atas 15 tahun. Oh, gitu. Jadi udah Gen Z, Bo. Jadi dia udah ngikutin tuh, dia udah proven lah gitu. Nah, terus oke, sekarang ini related juga sama yang tadi Dennis bilang. Kalau misalnya gue nih dengan gaji yang pas-pasan yang tadi kan, gitu kan, gaji nggak ikut naik. Gue tapi masih ambi gitu loh, tetap kepengenan untuk investasi gitu kan. Itu apa sih investasi yang cocok? Oke, tadi lo bilang katanya reksadana. Tapi kalau gue pengen main saham, gue pengen investasi di saham dengan gaji pas-pasan bisa? Gini, ini menarik nih mengenai gaji pas-pasan nih. Gaji pas-pasannya itu berapa dulu? Nih, kita ngomongin contoh misalnya. Contoh, gaji 10 juta, ya. Ada yang menurut orang 10 juta itu besar. Yang menurut orang gajinya 5 juta kan 10 juta besar dong, ya kan? Ya. Tapi bagi orang yang income-nya misalnya 50-70 juta, ya 10 juta itu kecil. Ya. Nah, pas-pasan untuk si A bisa jadi udah kelebihan untuk si B. Tapi bisa jadi nggak cukup untuk si C. Ini beda-beda nih, karena relatif. Oke, let's say lah. Kita ambil rata-rata berapa sih? UMR sih sekitar 4,7-an ya, 4, gitu ya. Oke. Let's say lah 6-7 juta. Oke. Ya, satu lagi. 6-7 juta lah ya. Satu lagi. Ya. 7 juta kalau mau dihabisin dalam 1 hari itu bisa. Asli. Buat healing misalnya. Bisa kan? Benar. 50 juta mau dihabisin dalam 1 bulan pun bisa. 100 juta pun bisa gitu. Bisa dihabisin. Kalau misalnya emang mau dihabisin gitu ya. Nah, itu gimana sebenarnya konteksnya gimana cara kita kelola keuangan. Karena kalau kita ngomongin gaji berapapun itu mau dihabisin ya tetap aja bisa. Kalau kita nggak wise, kita nggak bisa kelola keuangan. 5 juta cukup nggak buat makan? Oh cukup. Mau dijadiin 20 juta budgetnya bisa nggak? Bisa. Makan aja di restoran terus. Mau jadiin 50 juta bisa nggak? Makannya di hotel bintang 5 terus. Bisa ya kan? Nah jadi gimana caranya kita bisa kelola keuangan? Ya, mau gaji kita misalnya 5 juta, 7 juta, 10 juta, 20 juta. Asal kita bisa kelola secara bijaksana, itu pasti kita bisa sisihkan. Nah, untuk yang misalnya menurutku ya, cara kelola keuangan itu kan ada banyak banget ya. Yang paling simple ya, kalau misalnya kalian masih susah gitu, kayak uangnya sering kepake terus. Pas dapetin misalnya contoh gajian atau misalnya pembagian income net profit dari usaha, ya itu langsung disisihkan. Contoh nih tadi 7 juta, ya kan? Langsung sisihkan. Caranya gimana? Coba ambil dulu 10%, atau 5% dulu, 5%. 350.000 dari 7 juta. Masih bisa hidup nggak? Oh ternyata masih bisa hidup bulan itu. Coba bulan depan ambil. Tapi bisa ya 350, misalnya gue 350.000 gitu ya, gue coba untuk gue beli saham bisa ya? Bisa dong, bisa banget. Tapi kalau nggak bisa beli reksadana aja, kan bisa 100.000.
ya kan bisa 100.000 di produk reksadana. Besok lo ditelepon bos gue, kayaknya bentar lagi dia nih ya. Dia luar biasa. Oke. Nggak, sumpah sungguh, ini nggak ada di dalam skrip tuh, nggak ada, sumpah. Nggak ada ini. Nggak Ini ada. spontan aja. Jadi misalnya contoh tadi ya, kan udah 7 juta nih, udah ambil 5% nih, 350.000. Oh ternyata bulan itu masih bisa hidup, aman. Nah, bulan depannya coba ambil 10%, 700.000. Oh ternyata masih kebutuhan terpenuhi, masih bisa hidup. Coba bulan depannya ambil 15% sampai 20% misalnya. Oh ternyata pas sudah 20%, pas naik ke 25%, ternyata kurang. Nah artinya kan kita tahu tuh, berarti limit kita bisa ambil 20% income kita, ternyata sisanya itu cukup. Jadi sisanya yang untuk hidup, bukan sisanya untuk investasi. Karena kalau sisanya untuk investasi udah nggak akan ada sisa gitu. Pasti kita boros. Jadi sisihkan, bukan Sisihkan. sisakan. Bukan sisakan. Gitu. Bagus. Gue suka. Dennis, Dennis itu tim lamsam atau tim bertahap? Tergantung. Kalau misalnya untuk saham sendiri, aku ada beberapa akun sekuritas yang memang, yang contoh yang paling pertama gitu ya, itu yang dollar cost averaging, yang memang cicil tiap bulan. Jadi dari income udah tembak terus tiap bulan ya, itu udah nggak di-apa-apain dan belum pernah di-withdraw dari tahun 2019. Itu nggak pernah di-withdraw. Jadi benar-benar sama sekali belum nikmatin profitnya, dan itu memang untuk pensiun. Nah, lalu yang kedua, ini untuk value investing, ini cash-nya siap nih, cash-nya siap. Jadi ketika ada satu perusahaan yang wonderful, yang oke, harganya lagi murah, langsung hajar, lamsam. Gitu. Satu lagi, teksnya lagi itu adalah akun yang untuk trading. Kalau trading ya kita by technical analysis. Satu lagi akun untuk ya kalau iseng-iseng misalnya beli saham-saham third-liner gitu kan, saham-saham yang volatilitasnya tinggi tapi dengan porsi yang kecil. Jadi itu harus dipisahkan. Lu bilang lo nggak scalping, lo scalping kan? Enggak kan, kalau saham third-liner itu nggak selalu harus di scalping. Oh iya, ya. Diserang. Oke, gue setuju. Menarik. Dan nih ada pertanyaan lagi nih. Oke. Nih Kak minta saran dong, nih gue gerin deh. Kak minta saran dong, saham sektor perbankan yang bagus apa ya? Sama ini nih, ada pertanyaan ini nih related sama pertanyaan ini nih. Jadi saham sektor perbankan yang bagus apa? Nah, ini biasanya kalau gitu berarti emang dia belum ngerti. Mas, sebelum nanti setelah dijawab sama Dennis, jangan lupa follow @sekolahsaham.indonesia biar tambah pinter ya kan. Aku juga mau follow itu, jangan sedih. Terus mana ya tadi? Ya ampun, udah banyak begini tadi. Yang tadi perbankan ya? Ya sambil Dennis jawab ya. Aku cariin ya. Perbankan ya. Aku selalu bilang ya dari tahun 2019, even aku selalu bilang buat orang yang banyak yang tanya kan, kayak misalnya dari teman-teman, keluarga, siapapun itu, invest ke saham apa gitu. Aku selalu jawab sektor perbankan, big banks. 4 big banks gitu. Aku nggak usah sebut, harusnya kalian semua udah tahu 4 big banks itu apa. Kenapa? Ini ada why yang kuat banget gitu. Andai kan gini, kita nggak gitu ngerti analisa secara fundamental, laporan keuangan dan lain-lain, tapi ada satu data yang membuktikan seperti ini, bahwa 51% penduduk di Indonesia itu belum punya, orang dewasa ya, belum mempunyai rekening di Indonesia. 51%. Sedangkan di Singapura, 97% atau 98% penduduknya itu sudah memiliki rekening. Jadi bayangin nih, misalnya kita nih, amin ya, misalnya kita punya bank nih di Singapura nih, ya kan? Kita punya bank di Singapura. Kita bersaing nih Kak. Kita bersaing untuk apa? Untuk merebut nasabah. Jadi aku rebut nasabah kakak rebut nasabah aku. Karena kan udah red ocean, udah nggak ada nasabah baru. Sedangkan di Indonesia itu ada 51% penduduk yang belum punya rekening. Artinya apa? Prospek dan ekspansi perbankan di Indonesia ke depannya itu masih sangat luas. Even 10-15 tahun ke depan. Nah, itulah kenapa kita pilih yang kuat secara fundamental, yaitu 4 big banks itu. Jadi memang secara return nggak bisa kayak, oh tiba-tiba ARA nih, tiba-tiba naik 20%, 30%, ya nggak mungkin. Tapi secara resiko jelas lebih rendah, lalu secara prospek untuk ke depan, untuk jangka panjang itu sangat bagus, dan juga ada dividennya, kira-kira seperti itu. Bank digital gimana, Den? Bank digital good. Tapi kalau sahamnya ya untuk tahun ini no. Kenapa? Karena gini, kalau kita ngomongin di indeks kita itu termasuk weak form efficient market hypothesis. Bahasa simpelnya seperti ini. Sektor rotation itu akan bergerak lebih cepat gitu dibanding misalnya di US gitu. Contoh di 2021 ya, tech stock sama digital bank itu naiknya gila-gilaan gitu. Ada yang naik 100%, 200%, 300%, itu banyak banget naiknya. Sedangkan kalau kita lihat di 2022 ya, di 2021 akhir gitu di Desember ya, aku juga udah sempat remind gitu ke teman-teman ya di community juga, bahwa apa, tahun depan mungkin akan sangat berat untuk tech stock dan digital bank gitu, untuk semua tech stock. Nah, itu di 2022 dan benar terjadi. Ternyata di tahun ini tech stock ya
kita bisa lihat dari IDX Tekno itu ya manggungnya nggak ada yang kayak tahun kemarin gitu 100%, 200%. Nah itu untuk stoknya. Tapi kalau kita ngomongin masa depan ya 5 tahun 10 Mungkin tahun ke aja depan, ya. jalan bukan mungkin, malah akan sangat berprospek. Kenapa? Karena kita lihat Oh, kalian nice. di daerah, contoh kita di daerah. Kenapa banyak orang di daerah yang nggak memiliki rekening bank? Simpel, aksesnya susah kan? Nggak ada cabang, Iya, nggak ada betul. kantor cabang, nggak bisa di mana. Sedangkan digital Tapi bank, kan di daerah yang belum tentu ada internet juga, Say. oh iya benar. Tapi kan begitu internetnya masuk langsung bisa. Kalau kita nungguin banknya bangun, kalau banknya nggak bangun-bangun nggak bisa buka rekening kan? Iya, Iya kan? setuju, Nah, setuju, jadi setuju. ketika infrastrukturnya masuk ya, walaupun belum ada cabang, kita bisa buka lewat smartphone. Kira-kira seperti itu. Tapi tentunya Nih, ini juga harus didukung apa? Didukung dengan literasi dan sosialisasi serta edukasi ke masyarakatnya. Karena gini, kalau masyarakat awam kayak ini apa nih uang gue kok di dalam handphone gitu, kayak wah apa nih nanti hilang nggak nih ya kan? Nah jadi sosialisasi, edukasi dan literasinya juga harus diperkuat agar apa? Agar masyarakat di daerah ini juga bisa percaya, trust dan mau buka rekening di digital bank gitu. Prospeknya bagus ke depannya gitu. Oke, oke tuh dengerin ya kan? Wih, gue langsung add, gue langsung follow tuh Sekolah Saham Indonesia. Sama itu tadi tuh apa investasi saham.us ya? Investasi saham.us. Gila sih, dia ngerti banget loh. Gue mau nanya ntar masuk ke situ. Nih, Dennis, ini sama yang tadi gue bilang. Masuknya kapan nih kalau ke saham perbankan? Ini kan mau resesi ya, gitu. Atau ya udah sekarang aja masuk, dicicil-cicil, atau tunggu beneran resesi terjadi atau gimana? Atau ini bulan November aja karena Desember pada window dressing. Gimana menurut Dennis? Oke, ini kita ketika kita beli suatu aset kelas itu hal yang terpenting itu setelah analisa adalah conviction ya. Karena gini Kak, misalnya contoh nih, kita dikasih tahu nih, ibarat nih kita dikasih tahu sama investor, kita dikasih tahu Warren Buffett, kita dibisikin nih ibaratnya. Ini saham A bagus nih, misalnya, ya kan? Kita sama-sama beli nih Kak. Nah, tapi bedanya aku jangan deh, misalnya aku yang nggak ngerti nih, kakak yang ngerti nih, kalau punya conviction. Gue nggak ngerti, gue nggak ngerti. Gue tuh pasti gue akan selalu mewakili suara rakyat yang nggak mengerti. Suara netizen, suara umat Indonesia yang nggak ngerti itu gue. Aku yang ngerti ya. Aku punya conviction, beli saham, dia turun 10%. Habis itu turun lagi 20%. Aku bakal nambah. Kenapa? Karena tahu ini adalah saham yang bagus dengan harga yang lebih murah. Nah, sedangkan kakak turun 20% ya, cut loss lah, jual. Nah, terus kalau Dennis akan nambah, kalau aku akan ke IGD langsung. Nah, habis itu tiba-tiba naik. Nah, kurang jantung. Kita rugi. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Nah, jadi kalau kita ngomongin di keadaan seperti ini, conviction-nya, aduh masih belum besar nih, nggak ada keyakinan nih yang untuk masuk lebih banyak. Simpelnya kayak gini, misalnya contoh kita langsung pakai nominal aja biar gampang, kita udah di sini 1 juta untuk investasi, ya. 30% atau 40%, sekitar 300 sampai 400 ribu, itu beliin saham terus tiap bulan. Beliin saham. Nah, 600 ribunya, keep. Ya, baik itu di RDN, tapi kalau bisa di reksadana, misalnya reksadana pendapatan tetap, keep. Nah, sampai nanti tahun depan, ketika ada momen, misalnya, wah, IHSG koreksi misalnya 3% atau 5%, baru langsam hajar. Kayak gitu kira-kira. Nah, cuman masalahnya sebenarnya problemnya adalah kayak gini, Kak. Kadang itu saham-saham yang bagus ya. Saham-saham, let's say misalnya saham Big Banks gitu atau saham apapun, harganya misalnya satu lembarnya 10.000. Berarti kan satu lotnya 1 juta rupiah. Nah, kita mau nabung misalnya tiap bulan cuma 300.000 nih. Berarti kan kita harus kumpulin sekitar hampir 4 bulan, baru kita bisa beli 1 lot. Udah gitu, kita nggak bisa diversifikasi lagi. Ya kan? Karena ya kita cuma buying power cuma segitu. Sedangkan kita mau beli saham yang bagus. Nah, bisa nggak diakalin? Jawabannya adalah bisa. Dengan cara apa? Kita beli reksadana saham atau reksadana indeks. Itu caranya. Jadi ketika kita beli RD saham atau RD indeks ya, itu udah auto diversify. Karena di produk reksadana saham misalnya atau indeks itu nggak mungkin cuma satu saham, tapi ada puluhan saham, ada banyak saham. Jadi udah auto diversify. Dan bisa beli 100.000 rupiah. Gitu. Gila lu luar biasa banget, lu pintar banget sih Dennis. Ini nanya ya. Jadi pinter banget. Ini ada pertanyaan lagi nih. Oh, menanya dong pendapat tentang saham teknologi di bulan ini ya. Itu pertanyaannya si David Charles gitu kan. Satu. Tapi gue langsung tanya satunya lagi ya biar Dennis juga bisa langsung jawab. Kalau perusahaan yang valuasinya jelek terus melakukan IPO, apakah perusahaan itu mau exit? Ini gue nggak ngerti. Mungkin Dennis lebih ngerti. Oke. Yang untuk pertanyaan pertama, untuk sekarang aku masih bilang enggak, tapi mungkin untuk tahun depan bisa jadi menarik. Tapi kalau untuk tech stock ya, aku nggak sebut merek ya, karena nanti banyak yang bilang nanti pom-pom lah apa segala macam. Untuk tech stock yang big, market cap-nya besar gitu ya, mungkin bakal ada potensi untuk technical rebound untuk naik mungkin ya 5-15% itu mungkin bisa. Tapi sebenarnya 5-15% itu which is small sih untuk di tech stock ya, karena harusnya volatilitasnya tinggi. Nah, untuk yang kedua tadi mengenai ini.
IPO. Ya, Oke. IPO, Jadi IPO. IPO. Jadi Benar. perusahaan valuasinya jelek, tapi dia mau IPO. Itu artinya si perusahaan tuh mau exit atau bagaimana Ya. gitu kata dia. Jadi ada yang namanya exit strategi gitu kan. Ketika kita punya Hmm. misalnya ada yang punya perusahaan gitu, secara valuasi, secara bisnis model memang udah kurang oke segala macam, ya udah dia masuk, dia IPO, dia mau menggunakan exit strategi agar uangnya ya terjual dari perusahaan publik. Ya itu bisa aja terjadi. Makanya itu kenapa ya nggak semua saham IPO itu ya bisa dibilang bagus gitu. Karena kita ngomong gini, sebenarnya bukan saham IPO doang, tapi seluruh saham yang ada di indeks kita, di IHSG kita bisa sama ratakan investasi saham itu bagus, berarti beli saham asal-asalan itu salah banget karena pada nyata banyak perusahaan yang ternyata nggak bagus gitu. Nggak usah ngomongin jauh-jauh, kita ngomongin bisnis saja kan, bisnis ya ada yang untung tapi ada yang bangkrut juga ya kan. Ada yang untung, ada yang growth gila-gilaan tapi ada yang rugi juga. Nah itulah sama perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia juga nggak semuanya bagus. Makanya kita harus analisa. Nah kita harus analisa, kita harus screening. Ya paling enak kita bisa pakai top down analysis. Kalau misalnya nggak mau penting, cari yang big caps ya, yang blue chip ya, secara fundamental udah jelas bisnisnya, prospeknya oke. Nah kita invest di sana. Karena kalau misalnya untuk saham IPO, keterbatasan informasi. Kadang kita nggak tahu nih, oh ini bagus atau enggak sih? Karena kita gini, kita ngomongin saham yang secara fundamental nggak bagus, itu nggak menutup kemungkinan untuk harga sahamnya naik. Karena kalau kita ngomongin secara jangka pendek ya, itu pergerakan saham itu kan tergantung supply and demand. Makanya di buku Benjamin Graham selalu bilang kan, in the short run market is voting machine, but in the long run market is waiting machine. Jadi kalau misalnya dalam jangka pendek ya bisa aja saham yang jelek naik, saham yang bagus ya ternyata turun gitu. Cuman ketika kita emang konteksnya investasi, kita lihat ada saham yang bagus, harga yang murah, ya kita hajar, kita beli. Tapi kalau saham yang memang secara fundamental kurang bagus, kita hindarkan gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih, banyak banget yang nulis pertanyaan, tapi pertanyaannya di komen, teman-teman post diri biar aku bisa jawabin. Tapi oke. Gini, kalau beli saham itu lebih bagus panahnya merah atau hijau katanya? Ini aku ada chart deh, coba aku putar bentar ya. Boleh. Gue dilihatin di belakang mulu, gue kira ada ceweknya duduk di belakang, ternyata bukan ya. Nih, ini pertanyaan bagus nih. Misalnya nih ya, misalnya nih, kita kalau orang kan bilang belinya di merah, jualnya di hijau, ya kan? Yuk. Ya kan? Nah ini kan merah nih. Ya. Ini merah nih. Ya. Kita ini, lalu kita jual hijau, tapi hijaunya di sini. Nah kita rugi ya tuh, ya kan? Iya. Atas. Nah, jadi sebenarnya bukan melihat merah atau hijaunya doang, tapi kita juga harus momentum dan pergerakan harga secara technical analysis. Jadi nggak sudah kayak, oh ya hari ini turun 3% nih, ya udah kita merah, kita beli gitu. Habis itu besok bisa turun lagi gitu kan. Kita beli lama-lama dana kita habis gitu. Kita nyangkut yang ada. Jadi bukan seperti itu sebenarnya. Tapi kita melihat secara pergerakan harga. Kalau simpelnya di technical analysis itu kita berbicara kan yang paling simpel support dan resistance. Support itu yang jadi lantai, resistance itu yang jadi atap. Ya. Jadi, atap ya. Harga bergerak di bawah ya udah di area support ya, kita bisa melakukan strategi buy on weakness ya, beli di bawah. Atau misalnya resistance dia udah break ke atas lewat resistance-nya, kita bisa pakai strategi buy on breakout. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan cuma soal lihat merah atau hijaunya gitu. Gila. Keren. Aku baru ya logikanya nyampe nih. Ini buat teman-teman semua ya, buat teman-teman cuan yang pengen cuan tapi gaji pas-pasan, ayo please ikut. Nih, Kak, saham sektor energi sampai akhir tahun masih oke nggak sih? Oke, saham banking atau gimana? Oke, super cycle commodity menurutku ini ada masanya, ya kan? Aku juga bilang bahwa kalau kita flashback gitu ya, misalnya ke 4 tahun, 5 tahun, bahkan 6 tahun lalu, super cycle commodity itu nggak mungkin terus-terusan. Memang ketika terjadi super cycle itu, saham-saham khususnya komoditi yang kuat di Indonesia, yaitu batu bara, naiknya sangat signifikan. Mungkin kalian lihat ada saham yang udah beggar 2 kali, 3 kali, itu wajar gitu. Tapi ketika super cycle selesai dan berakhir, itu harga sahamnya biasanya juga akan turun, akan rontok. Nah, ini kalau menurut prediksiku, cuman disclaimer ya, kalian analisa sendiri karena aku juga bisa aja salah ya. Tapi menurutku ini mungkin akan mulai berakhir di kuartal 1 hingga kuartal 2 2023. Atau paling lama mentok-mentok kuartal 3 2023. Habis itu udah mulai sideways dan cenderung declining turun. Ya nanti mungkin tahun-tahun berikutnya baru super cycle lagi. Itu menurutku. Tapi kalau melihat untuk kondisi sekarang nih sampai akhir tahun, kita juga melihat harga oil yang udah mulai rebound ya, recover. Habis itu permintaan batu bara dan lain-lain. Untuk sampai akhir tahun seharusnya masih menarik. Nah, cuman kita balik lagi nih. Kondisinya kayak gimana? Ini baru mau masuk atau average-nya di bawah? Karena ini akan pengaruh ke psikologis dan mental kita. Kalau misalnya contoh ada saham batu bara, harganya sekarang 4.000, ya kan? Wah, ketahuan deh emiten. Abang dong, Cie. Gue misalnya pegang dari 2.700, terus. Oh, iya. Nah, misalnya contoh ya, 2.700 ya kan. Harganya 4.000, pegang di 2.700. Yang nggak usah pusing, tinggal trailing stop kan. Misalnya trailing stop di 3.500, selama di atas 3.500 nggak usah dijual. Biarin dia naik terus, let the profit run. Nah, tapi kalau kondisinya baru mau masuk sekarang, strategi yang digunakan apa?
kalau misalnya trading harus disiplin cut loss. Kenapa? Karena harganya udah cukup tinggi. Kayak gitu. Itu Makanya saya bilang ya, disiplin cut loss ya. ya. Disiplin bukan konsisten ya, beda loh. Kalau disiplin cut loss kan disiplin, kalau konsisten tiap hari cut loss, bangkrut lama-lama. Iya. Gila gue ngakak loh. Padahal ini live-nya malam loh ya. Tapi semakin malam semakin banyak kalau apa yang viewers ya. Oke, disiplin ya bukan konsisten. Dengar tuh, ingat tuh temen cuan ya. Oke, ini pertanyaan dari David Charles nih. Mungkin David Charles ini adalah dia peranakan David Beckham sama King Charles. Oke, Wow. cara investasi jangka panjang di saham tuh gimana? Tadi kayaknya udah dibahas nih, tapi ulang dikit lah. Oke, cara paling simpel adalah gini. Untuk aku ceritain ya, cerita yang mungkin bisa jadi membukakan perspektif baru untuk kalian. Jadi dulu Warren Buffett ini pernah betting sama hedge fund. Jadi buat kalian yang nggak tahu hedge fund, kalau fund manager ya, ibaratnya kan fund manager di manajer investasi gitu ya, di reksadana. Ini hedge fund gitu. Ya bedanya dia hedge fund bukan fund manager. Nah habis itu dia betting. Ya akhirnya Warren Buffett menang. Dengan strategi simpel, dia taruh di indeks S&P 500. Nah, si hedge fund-nya ini dia timing the market, dia beli saham, dia jual saham. Nah, kenapa bisa menang? Karena memang pada nyatanya sangat sulit untuk timing the market dan beat the index. Kecuali kalian professional trader. Misalnya kayak professional trader, misalnya kayak Michael Leo gitu, kan jago banget gitu ya. Jadi jago pasti bisa beat the index. Tapi nggak semua orang bisa. Dan kenapa nggak semua orang bisa? Ya karena nggak semua orang merupakan professional trader gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa, gimana caranya? Ya udah, simple. Dollar cost averaging ya. Habis itu invest aja terus-terusan. Investnya di mana? Kalau mau auto diversified di indeks ya, misalnya kalian beli Serika Hati punya reksadana atau reksadana indeks atau reksadana saham apapun yang kalian analisa dan menurut kalian itu bagus. Atau yang kedua, kalian masuk ke sahamnya langsung gitu. Kalau misalnya modal kalian memang nggak terbatas, bukan nggak terbatas maksudnya lebih banyak gitu ya, misalnya mampu untuk misalnya cicil saham berapa lot tiap bulan, ya udah cicil gitu di saham. Habis itu apa? Kalau dapat dividennya gulung lagi gitu. Jadi konsep investasi bukan gini. Tabung udah 100 juta, udah 50 juta beli motor. Udah 200 juta beli mobil, udah 500 juta ganti mobil lagi. Kalau kayak gitu nggak pensiun. Jadi siapkan satu portofolio yang memang dikhususkan untuk masa tua, untuk pensiun. Kalau mau untuk misalnya untuk healing beli mobil baru, itu siapkan juga dana khusus terpisah. Jadi yang untuk pensiun ini jangan diganggu gugat gitu. Jadi dividennya gulung terus, top up terus, rutin dollar cost averaging terus. Ya, jadi jangan dirusak efek compound interestnya gitu. Karena compound interest itu ya nggak boleh di withdraw. Kalau di withdraw ya efeknya jadi rusak kayak gitu. Ya, luar biasa loh. Luar biasa. Sumpah. Sungguh. Den, ini udah nggak berasa. Udah 5 menit lagi. Ini tapi ada banyak pertanyaan. Sumpah lah, Denis. Gue pengen tepuk tangan tau nggak sih lo? Betul kan? Denis, nih, ada pertanyaan nih ya. Sektor apa yang harus dimiliki untuk investasi jangka panjang? Ini pertanyaan bagus soal menurut gue. Sektor apa yang harus dimiliki untuk jangka panjang? Tapi kayaknya lu udah jawab tadi perbankan ya. Terus, satu lagi nih. Kan sekarang udah mau masuk relasi apa sih? Relasi ya? Resesi kali salah ketik. Maksud gue bacanya sih resesi, kenapa dia relasi gitu ya? Maksudnya resesi. Nah, 2023 apakah cocok untuk mulai saham? Atau mulainya dari sekarang? Atau ya tadi ya kan, beli pas lagi support gitu ya. Mungkin 2023, mungkin maksudnya dia 2023 mau resesi ya kan. Pasti kan harga saham kan biasanya udah terbanting-banting. Nah itu kan mungkin supportnya di situ baru dia masuk. Atau gimana menurut Dennis? Kalau misalnya pertanyaan itu berarti belum masuk gitu ya, belum masuk, ya, masuk dulu pakai dana yang super mini. Misalnya contoh punya uang 10 juta, coba masukin 200.000, 300.000. Punya uang 100 juta, coba masukin 1 atau 2 juta dulu. Cobain dulu, kenalin dulu. Oh ternyata beli saham itu kayak gini loh caranya. Karena gini, cara belajar itu kan ada banyak ya. Ada read and write, ada listening, ada apa read and write, habis itu ada visual, auditory, ada kinestetik gitu ya. Yang paling oke menurutku yang paling aku suka ya, cuman disclaimer orang beda-beda, itu kinestetik, yaitu belajar sambil praktek. Nih, contoh, kalian nggak ngerti nih, bid itu apa, as atau over itu apa, key statistik, misalnya return on equity, PBV, PER, apa segala macam, dividen itu apa, kalian nggak ngerti, ya. Kalian kalau baca, nanti kalian lupa lagi besok. Tapi ketika kalian buka aplikasi saham, misalnya kalian, ini bid, ini as atau over. Oh ternyata kalau beli, kalau HK itu ternyata di kanan nih, karena kanan, hajar kanan, as, kita hajar kanan nih, ternyata langsung kebeli. Oh itu ternyata istilah HK, langsung dapat gitu. Iya, berarti learning by doing ya.
Learning by doing, karena sambil praktek. Nah, itulah kenapa coba dulu pakai modal kecil sambil praktek. Kenapa? Nanti proses belajarnya lebih cepat. Nah, ketika proses belajarnya udah makin cepat, nanti di tahun 2023 ketika ada kesempatan, berani serok lebih banyak. Karena ini berkaitan dengan profil resiko. Mungkin kakak juga sering dengar kan mengenai, oh orang ada yang profil resikonya konservatif, ada yang moderat, Ya, ada yang harus. Kalau di reksadana tuh mesti tahu profil resikonya sebelum kita akhirnya decided untuk ikut. Benar. Permasalahannya adalah profil resiko ini bisa berubah seiring berjalannya waktu. Contoh Exactly. misalnya, ya kan, kita masuk ke saham tanpa pengetahuan, pasti kita konservatif, takut-takut, ya kan. Yes. Begitu kita udah mulai ngerti, udah jago, kita bisa aja jadi moderat atau agresif. Nah, jadi kita sambil pelajarin supaya kita lebih mengerti mengenai instrumen keuangan, ya, mengenai saham ataupun reksadana, sehingga ketika udah ada momennya, dan juga perlu ingat ya, siapin cash-nya juga ya. Jadi jangan cuma belajar investasi, cash-nya nggak ada, nanti nggak bisa serok juga, ya kan. Jadi siapkan juga cash-nya, ketika ada momen yang baik, lamsam. Ketika momennya biasa-biasa aja, dollar cost averaging dengan porsi yang lebih kecil. Jadi kira-kira gitu. Kombinasiin dua strategi ini. Gitu. Nice. Ini ada pertanyaan nih. Aplikasi reksadana yang aman apa? Menurut gue semuanya aman. Tapi jadi kalau misalnya kalau teman-teman mau investasi reksadana teman cuan, ayo kita investasi reksadana sekarang juga. Reksadana MNC Asset Management bisa dicobain banget tuh ya, yang bisa kita semua dapetin di semua aplikasi mitra distribusi kita seperti Motion Trade dari MNC Sekuritas, ada juga Philip, iPod, Ajaib, Invest Now, Smart, Mirai. Mirai itu ada Navi namanya. Lalu Bareksa, atau bisa langsung beli di website kita motionfunds.id, motionfunds.id. Jadi sebenarnya semuanya bisa dan semuanya aman lah. Yang penting semuanya OJK gitu ya kan. Dennis, 1 menit lagi. Aku review nanti ya. Kata-kata yang menguatkan dan memotivasi membuat kita tuh yang punya gaji pas-pasan, gue harus investasi. Yang pertama ya, kita nggak akan tahu, yang aku selalu bilang, sedia payung sebelum hujan. Kita nggak akan tahu kondisinya akan seperti apa. Yang paling penting adalah kita kencangkan ikat pinggang kita. Jangan beli yang aneh-aneh dulu, yang barang-barang nggak perlu ya, kayak healing-healing dan lain-lain, itu kesampingkan dulu ya. Kita ikat pinggang kita ya, supaya kita bisa tabung, kita bisa save lebih banyak. Yang kedua, siapkan dana darurat. Karena kondisi ini nggak menentu gitu. Ini di luar kontrol kita. Yang kita bisa kontrol apa? Adalah output kerja kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan. Untuk faktor eksternal seperti resesi dan lain-lain, itu kita nggak bisa kontrol gitu. Karena kita bukan pemerintah. Jadi yang bisa kita kontrol adalah siapkan dana darurat. Jadi at least kalau ada kondisi terburuk sekalipun, kita bisa survive dan tetap bisa berkarya lagi. Ketiga ya, udah punya uang, jangan didiemin ya, jangan boros-boros. Pakai untuk investasi, gulung terus ya, supaya nanti masa pensiun lebih tenang, bisa ditinggalin warisan juga dan lain-lain. Jadi hidup juga bisa jadi lebih bermakna untuk masyarakat dan negara Indonesia. Gitu. Luar biasa. Dan tentunya kita nggak akan lagi, kita akan menutup cut loss ya. Kalau cut loss nggak cuma di saham doang gitu ya, tapi cut loss yang namanya sandwich generation. Stop di kita. Ya stop di generasi lain, generasi itu jangan gitu. Itu keren banget. Dennis, thank you so very much. Sama-sama. Ini sejam sangat berfaedah banget gitu, dan tau gak sih ini pertanyaannya banyak banget. Jadi teman-teman cuan dan teman-temannya Dennis, sorry banget kalau misalnya kita nggak bisa membahas satu persatu. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita bisa bikin lagi barengan ya, kolaborasi lagi mungkin dalam seru lainnya, kita nanti akan ngobrol bareng. Dennis, again thank you so much. Dan teman-teman please serius ini gue bener-bener nggak bohong-bohongan gitu ya, bener-bener gue seserius itu. Please, dengan gini sih gue akan selalu ikut di @sekolah-saham.indonesia dan @investasi-saham.us. Ini aja sampai nggak sempat kita bahas. Nanti kita bahas itu. Oke, thank you so much. Stay well, stay blessed. Thank you, bye-bye. Thank you, bye Kak. Bye Dennis, thank you. Gila lu.